Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Salsabila, NIM 2040210118, kelas D3 KPI. Saya akan mempresentasikan dengan judul Komunikasi, Gaya Kepemimpinan dan Motivasi dalam Organisasi. Pembahasan komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi dipahami sebagai proses penciptaan dan pertukaran pesan-pesan dalam sebuah jaringan hubungan interdependen untuk menangani ketidakpastian lingkungan. Goldhaber 1993. Ciri-ciri dari komunikasi organisasi antara lain: 1. Tekstur, di mana struktur terkait dengan otoritas. 2. Terdapat aturan-aturan atau standar les yang disepakati bersama oleh individu-individu yang menjadi anggota suatu organisasi. Terdapat 3 tokoh yang dianggap paling berpengaruh dalam teori klasik yang terkait dengan komunikasi organisasi, yakni Max Weber, Frederick Taylor, dan Henry Fayol, yang mencoba memahami aspek-aspek penting dalam organisasi dari sudut pandang struktural klasik. PES 2006. Teori Weber pada komunikasi organisasi menunjukkan suatu fenomena yang disebut komunikasi jabatan, positional communication, yaitu hubungan dibentuk antara jabatan, bukan antara individu. Konsep kepemimpinan. Lee Thayer dalam artikelnya yang berjudul Leadership atau Communication, I Critical Review and I Models Proposal dalam Goldhaber dan Bennett 1995. Handbook of Organization Communication mengemukakan mengenai hal yang terkait dengan kepemimpinan, yakni pemahaman umum untuk manusia dan kehidupan sosial, dan saran tentang cara-cara yang paling memberi manfaat dan membumi tentang kepemimpinan. Uraiannya terdiri dari ide-ide tentang leadership terkait dengan cara pandang kita terhadap masa lalu, masa kini, dan masa datang. Kepemimpinan pada kondisi-kondisi tertentu, atau seorang pemimpin adalah seorang yang dapat mewujudkan impian dari sesuatu. Paradigma berbeda dengan yang telah disebutkan di atas diuraikan dalam bagian berikut, yakni leadership bukan subjek tapi intersubjektif. Pemimpin yang tidak mengikuti keinginan mengikutinya tidak dapat disebut pemimpin. Neff 1930. Pandangan Machiavelli, pemimpin negara harus memberi manfaat bagi rakyatnya. Pemimpin harus bijaksana, memahami persoalan, mengikuti apa yang sedang terjadi untuk mengetahui segala sesuatu. Gaya pemimpin. Beberapa model teoritis untuk mengenai beragam gaya kepemimpinan. White and Lippitt 1960. White and Lippitt mengidentifikasi 3 gaya kepemimpinan. Pertama, authoritarian leaders. Pemimpin melakukan kontrol terhadap keputusan dan tugas serta memastikan bahwa rencana yang dibuat bisa dieksekusi dengan benar. Kedua, democratic leaders. Pemimpin lebih berorientasi membimbing dibanding mengontrol aktivitas kelompok, berbagai kewenangan, dan mempertimbangkan masukan dari bawahan dalam setiap proses pengambilan keputusan. Ketiga, laissez-faire leaders. Pemimpin menyerahkan hampir semua keputusan kepada bawahan. Pemimpin menerima konsultasi dari bawahan, tapi biasanya ia mendelegasikan semua kewenangan pada bawahan. Teori kisi pemimpinan. Back and Morth. Kisi kepemimpinan tersebut menggambarkan bagaimana perhatian pimpinan pada tugas dan pada manusia sehingga menciptakan gaya pengolahan dan kepemimpinan. Gaya pengolahan. Improvised style. Gaya pemimpin pertengahan. Middle of the road style.
gaya tim style, gaya santai country club style, gaya kerja textile. Teori D3. Radin membuat teori ini berdasarkan pada gizi tugas manusia yang dikemukakan Black dan Mountain dengan menambahkan kepemimpinan, di mana 4 gaya tersebut kurang efektif dan 4 gaya lainnya dinilai lebih efektif. Eksekutif, autokrat lunak, benefort, autokrat, pengembangan, developer, birokrat. Kurang efektif, pencari kompromi, kompromiser, autokrat, pembawa misi, misioner, penyendiri atau lari dari tugas, deserter. Teori kepemimpinan situasional, Hersey and Beckert. Teori 4 sistem, Likert. Teori kontinum, Tannenbaum and Schmidt. Teori keberagaman, Fielder dan diskusi. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.